Halo semua, perkenalkan nama saya Syafitri Kamarani, nomor presensi 25 dari kelas 12 MIPA 2. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam suasana asam dan basah. Persamaan reaksi yang sudah tertulis pada kertas berikut. Di sini ada Fe2+ ditambah dengan MnO4- akan menghasilkan Fe3+ ditambah Mn2+. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyetarakan persamaan berikut adalah kita perlu mencari biloks dan jumlah biloks dari tiap unsur-unsurnya, supaya nantinya kita bisa mengetahui mana unsur yang mengalami oksidasi ataupun reduksi. Oke, jadi yang pertama ada unsur Fe. Karena unsur ini bermuatan, maka bilangan oksidasinya adalah nilai dari muatannya, yaitu +2. Lalu MnO4- yang menjadi patokan untuk mencarinya adalah O, karena O sudah diketahui bahwa bilangan oksidasi dari O adalah -2. -2 dikali dengan jumlahnya unsur O, yaitu ada 4, jadi -2 dikali 4, -8. Karena di sini senyawa MnO4- adalah senyawa bermuatan, jadi sama dengannya adalah sama dengan muatannya, -1. Jadi untuk mencari jumlah bilangan oksidasi Mn, maka -8 dijumlah dengan berapa yang hasilnya -1, yaitu +7. Nah, jadi diketahui bilangan oksidasi Mn adalah +7 dibagi dengan jumlah Mn-nya, yaitu +7 dibagi 1, jadi sama dengan +7. Lalu, di sini juga ada Fe3+, unsur bermuatan, jadi bilangan oksidasinya adalah nilai dari muatannya, +3. Lalu Mn juga sama, di sini bermuatan langsung, jadi ditulis +2. Nah, dari sini sudah dapat diketahui bahwa mana saja unsur-unsur yang mengalami kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Yang pertama ada Fe. Fe di sini di ruas kiri berpasangan dengan Fe di ruas kanan. Dan Mn. Karena Fe di ruas kiri +2 dan Fe di ruas kanan +3, maka dapat diketahui Fe mengalami kenaikan bilangan oksidasi yang disebut oksidasi. Lalu, untuk Mn di ruas kiri +7 dan di ruas kanan +2, maka dapat diketahui bilangan oksidasi Mn mengalami penurunan yang disebut dengan reduksi. Jadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menuliskan persamaan setengah reaksinya. Dimulai dari yang mengalami reduksi. Nah, di sini kan sudah diketahui bahwa yang mengalami reduksi adalah senyawa MnO4- menjadi Mn. Kemudian kita setarakan jumlah setiap unsurnya. Di sini Mn ada 1 di ruas kiri dan di ruas kanan juga udah ada 1, jadi sudah sama. Lalu di ruas kiri terdapat O, sedangkan di ruas kanan tidak terdapat O. Maka kita harus menambahkan H2O pada yang mengalami kekurangan oksigen, karena ini suasana asam. Jadi di ruas kiri ada 4 oksigen. Maka kita juga harus menambahkan H2O sebanyak 4. Lalu karena di ruas kanan terdapat 4 kali 2 jadi 8H, maka kita juga harus menambahkan H+ ke ruas kiri, sebanyak yang ada di ruas kanan. Lalu setelah menjadi seperti ini, kita harus melihat muatannya. Di ruas kiri, ini MnO4-, jadi ada -1. -1 ditambah +8, jadinya +7. Jadi di ruas kiri ada muatan +7. Di ruas kanan hanya ada muatan +2. Maka kita harus menambahkan 5 muatan negatif,
yaitu punyanya elektron. Jadi kita tambah 5 elektron di ruas kiri. Nah, selanjutnya sekarang kita menuliskan persamaan yang mengalami oksidasinya, yaitu unsur Fe2+ menjadi Fe3+. Lalu kita lihat jumlah unsurnya di ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ada 1 Fe dan di ruas kanan juga ada 1 Fe, maka sudah sama. Lalu kita lihat muatannya. Di ruas kiri muatannya 2+, dan di ruas kanan muatannya 3+, kelebihan 1. Maka kita harus menambahkan dengan 1 elektron. Lalu, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita perhatikan persamaan reaksi keseluruhannya. Yang dilihat adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Yang reduksi ada 5 elektron yang terlibat, sedangkan yang oksidasi ada 1 elektron yang terlibat. Maka agar kita bisa mengeliminasi elektronnya, maka kita harus membuat sama elektron yang reduksi dan elektron yang oksidasi. Dengan cara yang atas kita kalikan 1 agar tetap menjadi 5 elektron. Sedangkan yang kedua, yang oksidasi, kita kalikan 5 agar nilainya sama seperti yang elektron reduksi. Nah, jadi di sini persamaannya dapat ditulis menjadi MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Jadi sama seperti yang sebelumnya, karena tetap dikali 1. Untuk yang oksidasi, ini yang mengalami perubahan. Jadi karena dikali 5, maka koefisiennya menjadi 5. 5 Fe2+ akan menjadi 5 Fe3+ ditambah 5 elektron. Karena ini elektronnya sudah dikali 5. Nah, jika elektronnya pada reduksi dan oksidasinya sudah sama, kita sudah dapat mengeliminasi elektronnya. Jadi kita coret, elektronnya hilang, maka didapatkan persamaan reaksi akhirnya, yaitu MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah 5 Fe3+ ditambah 4H2O. Jika sudah seperti ini, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah pengecekan. Pengecekan pertama adalah dengan jumlah atom. Jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Kita cek, Mn di ruas kiri bernilai 1, dan Mn di ruas kanan juga bernilai 1, maka sama. Lalu, O di ruas kiri bernilai 4, dan di ruas kanan juga bernilai 4, jadi sama. H di sebelah kiri 8, dan H di ruas kanan juga 8, karena 4 kali 2 8, jadi sama. Yang terakhir, Fe. Fe di ruas kiri 5, dan di ruas kanan juga 5. Jadi berdasarkan jumlah atomnya sudah tepat. Lalu yang selanjutnya kita mengecek dengan jumlah muatannya. Untuk ruas kiri, di sini MnO4- berarti jumlah muatannya -1. 8+ ditambah 8+ ditambah 5 kali 2, 10+. Jadi muatan di sebelah kiri adalah 17, plus 17. Selanjutnya, untuk muatan di sebelah kanan, 2+ ditambah 5 kali 3, plus 15, jadi 17. Maka,
muatan di ruas kiri dan di ruas kanan sama-sama 17. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan reaksi ini sudah tepat. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi, tapi dalam suasana basah. Nah, jadi di sini sudah ada persamaan reaksi CrO4 2- ditambah Fe2+ menghasilkan Cr2O3 ditambah Fe3+. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyetarakan persamaan reaksi tersebut adalah dengan cara kita mencari bilangan oksidasi dan jumlah bilangan oksidasi dari tiap-tiap unsurnya, agar nantinya bisa didapatkan mana yang termasuk reduksi dan mana yang termasuk oksidasi. Yang pertama ada senyawa CrO4 2-. Seperti biasa, yang menjadi patokannya adalah O2. Bilangan oksidasinya min 2 dikali 4, min 8. Karena ini senyawa bermuatan, maka sama dengan muatannya min 2. Jadi, jumlah bilangan oksidasi Cr adalah plus 6. Karena plus 6 dikurang 8 adalah min 2. Lalu, bilangan oksidasi Cr adalah plus 6 dibagi 1. Plus 6. Lalu Fe2+, sudah bisa diketahui bahwa muatannya plus 2, jadi bilangan oksidasinya plus 2. Lalu Cr2O3, yang menjadi patokannya lagi adalah O, min 2. Min 2 dikali 3, min 6, sama dengan 0 karena tidak bermuatan. Lalu jumlah bilangan oksidasi Cr adalah plus 6, karena plus 6 dikurang 6 sama dengan 0. Lalu bilangan oksidasi Cr adalah plus 6 dibagi 2, plus 3. Yang terakhir ada Fe3+. Sudah bisa dilihat, Fe3+ muatannya plus 3. Nah, dari sini sudah dapat diketahui bahwa Cr di ruas kiri dan ruas kanan mengalami perubahan. Begitu juga dengan Fe. Cr mengalami penurunan atau yang biasa disebut reduksi karena dari plus 6 jadi plus 3. Sedangkan Fe mengalami kenaikan atau oksidasi. Langkah selanjutnya, kita harus menuliskan persamaan setengah reaksinya. Dimulai dari yang mengalami reduksi. Nah, di sini yang mengalami reduksi kan dari CrO4 2- menjadi Cr2O3. Kemudian kita setarakan jumlah setiap unsurnya. Di sini di ruas kiri Cr-nya ada 1 dan di ruas kanan ada 2. Jadi kita tambahkan Cr di ruas kirinya agar menjadi 2. Kita tambahkan koefisiennya 2. Lalu di sini di ruas kiri terdapat 4O, sedangkan di ruas kanan hanya terdapat 3O. Maka kita harus menambahkan H2O pada yang mengalami kelebihan oksigen, karena ini adalah suasana basah. Lalu di sini dapat dilihat di ruas kiri terdapat 2 kali 4 jadi 8O, sedangkan di ruas kanan hanya terdapat 3O. Maka kita harus menambahkan H2O pada yang mengalami kelebihan oksigen. Jadi kita tambahkan 5H2O kepada ruas kiri, karena ruas kiri yang kelebihan. Kenapa 5? Karena 8 kurangi 3 adalah 5, jadi selisihnya. Kemudian di ruas kiri udah terdapat 5 kali 2, 10 hidrogen, sedangkan di ruas kanan tidak ada, jadi kita harus menambahkan OH- sebanyak hidrogen yang ada di ruas kiri, yaitu 10 OH-. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita lihat muatannya. Muatan di sebelah kiri ada 2 dikali min 2, yaitu min 4. Sedangkan di ruas kanan ada 10 muatan negatif dari OH-. Maka, untuk menyamakan atau menetralkannya, kita harus menambahkan 6 elektron pada ruas kiri. Karena selisih dari min 4 dan min 10 adalah 6. Nah, selanjutnya kita menuliskan persamaan yang mengalami oksidasinya, yaitu Fe2+ menjadi Fe3+. Lalu kita lihat jumlah unsurnya. Karena di sini Fe di ruas kiri sudah bernilai 1 dan Fe di ruas kanan juga bernilai 1, berarti sudah setara. Lalu selanjutnya dilihat muatannya. Nah,
muatan Fe di ruas kiri ada plus 2, sedangkan di ruas kanan ada plus 3. Jadi, di ruas kanan kelebihan. Kita harus menambahkan 1 elektron di ruas kanan. Lalu, jika sudah menjadi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita perhatikan persamaan reaksi keseluruhannya. Yang dilihat adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksinya. Jadi, kita fokus ke elektronnya. Karena yang reduksi ini ada 6 elektron dan oksidasi ada 1 elektron, jadi berarti kan berbeda, maka kita harus menyamakannya agar bisa dieliminasi atau dihilangkan. Jadi yang reduksi kita kali 1 agar tetap sama, sedangkan yang oksidasi kita kali 6 supaya elektronnya nanti bisa sama dengan yang reduksi. Jadi persamaan di sini dapat dituliskan menjadi yang reduksi tetap karena dikali 1, jadi 2 CrO42- ditambah 5H2O ditambah 6 elektron menjadi Cr2O3 ditambah 10 OH-. Nah, yang oksidasi kita kali 6. Jadi 6-nya ditaruh di depan atau koefisiennya, yaitu 6 Fe2+ menjadi F6 Fe3+ ditambah 6 kali 1 elektron, jadi 6 elektron. Nah, di sini kita sudah bisa mencoret atau menghilangkan elektronnya. Nah, jadi kita dapatkan persamaan akhirnya dapat diperoleh menjadi 2 CrO42- ditambah 5H2O ditambah 6 Fe2+ akan menjadi Cr2O3 ditambah 6 Fe3+ ditambah 10 OH-. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah pengecekan. Pengecekan yang pertama dilakukan dengan melihat jumlah atomnya. Jadi jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, atom Cr di ruas kiri ada 2, dan di ruas kanan juga ada 2, berarti sama. Lalu atom O di ruas kiri ada 2 kali 4, 8. 8 ditambah 5, 13. Lalu di ruas kanan juga ada 3 ditambah 10, 13, jadi sama. Lalu Fe di ruas kiri ada 6, dan di ruas kanan juga ada 6, jadi sama. Lalu yang terakhir ada atom H di ruas kiri ada 5 kali 2, 10, dan di ruas kanan juga ada 10, jadi sudah sama. Langkah terakhirnya adalah kita mengecek dengan jumlah muatannya. Jadi jumlah muatan di ruas kiri harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Untuk di ruas kiri jumlah muatannya 2 dikali min 2, min 4, min 4 ditambah 6 dikali plus 2, 12. Jadi min 4 ditambah 12 adalah plus 8. Sedangkan di ruas kanan 6 dikali plus 3 plus 18 ditambah dengan 10 min. Jadi 8 plus 18 dikurangi plus 10 sama dengan plus 8. Jadi berdasarkan jumlah atomnya pun juga sudah tepat. Maka sudah dapat disimpulkan bahwa persamaan reaksi ini sudah tepat.